Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kita bertemu lagi dalam program Sumut Today Inspiring and Informatif. Bersama saya Ayu Alvinio Kori, inilah Sumut Today selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Badan Narkotika Nasional Pusat kembali menangkap 2 orang terduga jaringan narkoba internasional di Jalan Ring Road Medan. Petugas BNN Pusat terpaksa menembak mati 1 dari 2 terduga sindikat narkoba. Sedangkan 1 orang lagi masih diamankan untuk pengembangan lebih lanjut. Sebuah mobil pick-up yang digunakan untuk menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu terpaksa diberhentikan petugas BNN Pusat di Jalan Ring Road Medan. Petugas BNN terpaksa menembak mati seorang terduga bandar sabu karena mencoba melarikan diri saat diperiksa petugas. Sedangkan 1 orang lainnya kini diamankan petugas untuk melakukan pengembangan kasus ini. Dari penyergapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sekitar 20 kg dan sebuah mobil pick-up warna hitam yang digunakan untuk menyelundupkan narkoba yang dibawa kedua tersangka bandar sabu-sabu dari Aceh. Menurut salah seorang saksi mata, saat itu dirinya sedang duduk-duduk di warung persis di pinggir Jalan Ring Road. 2 mobil saling kejar-kejaran dan terdengar suara tembakan. Mobil pick-up yang dikejar tidak berhenti, naas mobil tersebut tertabrak pohon. Dari dalam mobil pelaku ditemukan 2 tas koper berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan senjata api. Katanya apa aja yang dibawa? 2 aja, pistol. Berapa banyak? Berapa? 2 tas. 2 tas besar. Koper ini. Jaringan apalah ya? Personal. Internasional katanya. Itu bapak itu dari Malaysia. 2 orang, 1 mati. 1 mati di tempat, 1 lagi setengah mati. 1 orang terduga bandar narkoba yang tewas saat penangkapan kini berada di Rumah Sakit Bayangkara di Jalan Wahid Hasim Medan. Sedangkan 1 orang lainnya kini masih diperiksa oleh petugas untuk proses pengembangan terkait sindikat narkoba internasional. Dari Medan, Aminur Rashid memberitakan. Ya, pemirsa, Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara dalam waktu dekat akan melaporkan Wali Kota Medan ke KPK terkait ketidaktegasannya dalam menegakkan perda untuk mengatasi semrawutnya papan reklame di Kota Medan. Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara atau LIPSU melihat ada kepentingan pejabat daerah di jajaran Pemko Medan, sehingga aturan-aturan untuk tata letak papan reklame di Kota Medan dilanggar begitu saja oleh pengusaha. Menurut Direktur Eksekutif LIPSU Azhari M. Sinik, master plan untuk penempatan papan reklame di Medan sepertinya tidak ada, sehingga pengusaha dibiarkan bebas menempatkan papan reklame di mana saja. Yang penting ada fee atau keuntungan bisnis yang didapatkan dari papan reklame tersebut. Selain tidak ditegakkannya perda dengan benar, LIPSU juga melihat ada pengemplangan pajak dari menjaburnya papan reklame di Kota Medan yang nilainya per tahun miliaran rupiah, bahkan mencapai ratusan miliar rupiah. Menurut Azhari, kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD akan terus terjadi. Karena itu, dalam waktu dekat, LIPSU akan melaporkan Wali Kota Medan Julmi Eldin ke KPK karena dirinya dinilai bertanggung jawab dalam menegakkan perda papan reklame. Jadi kalau kita lihat, Medan akan rusak akibat penataan reklame yang tidak jelas. Ini nggak ada master plan-nya loh. Tuh, itu jelas. Kedua, ada pengemplangan pajak di situ. Cukup besar. Tiap tahun miliaran rupiah. Nah, ini kita minta pertanggungjawaban dan kita akan laporkan ini kepada KPK, dan kita sudah siapkan materi laporannya, langsung akan kita serahkan kepada KPK, titik lokasi, peraturan daerah itu akan kita kumpulkan. LIPSU berharap dengan masuknya persoalan papan reklame di Kota Medan ke KPK, kedepannya penempatan papan reklame bisa lebih tertib dan teratur, sesuai perda yang dibuat DPRD Medan. Dari Medan, Said Ilham memberitakan. Kita beralih ke Karo, pemirsa. Bantuan hibah untuk Museum Pusaka Karo sebesar Rp177.500.000 disinyalir ada kejanggalan. Sejumlah barang yang dinyatakan pengadaan barang dari APBD pemerintah Kabupaten Karo tahun 2016 dibantah warga yang turut mendekorasi museum. Bantuan hibah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp177.500.000 APBD Pemkab Karo tahun anggaran 2016 untuk Museum Pusaka Karo Brastagi disinyalir banyak kejanggalan.
Penambahan barang dari keterangan Direktur Museum Pusaka Karo Valentinus Ginting berbeda dengan warga yang turut mendekorasi museum saat peresmian tahun 2013 lalu. Tanpa bisa menunjukkan bukti serah terima barang, Valentinus Ginting menuturkan bahwa sejumlah barang replika Pusaka Karo Kebudayaan dan Kesenian Karo merupakan pengadaan tahun 2016. Rincian penambahan barang berupa benda replika Pusaka Karo sebesar 50 juta rupiah, 15 unit vitrim atau lemari kaca sebesar 30 juta rupiah, penerbitan buku Selayang Pandang 1000 eksemplar senilai 20 juta rupiah dan ensiklopedia 50 eksemplar sebesar 7,5 juta rupiah. Selain itu pihaknya juga menerima dana uang 15 juta rupiah untuk perawatan dan 40 juta rupiah untuk perehaban dan pengecatan museum. Untuk perawatan barang-barang yang sudah ada selain yang dihibahkan Dinas Pariwisata. Berarti dari semua keseluruhan hibah ini 15 juta cuma berbentuk duit ya Bang? Iya. Selainnya barang? Barang. Untuk rehab kecil itu Bang? Yang pengecatan apa gitu? Iya, ada rekanan kecil juga itu. Anton Sembiring, warga yang turut mendekorasi ruang penempatan lemari dan barang museum menuturkan bahwa vitrim atau lemari kaca telah ada sejak peresmian tahun 2013 lalu. Seharusnya bantuan hibah ini dipergunakan sebagaimana mestinya dan harus diungkap kebenarannya serta diproses sesuai hukum yang berlaku. Sudah ada. Orang aku ya macam ini, sopir sok ini kan ada lemari ini kan. Ini udah ada, ini apa yang nyusun dalam lemari? Apa yang nyusun gitu, barang-barang itu. Gitu. Jadi ini pokoknya enak nasi bahasa Inggris ya macam ini yang macam di seling ini baru dibeli. Kalau lemari-lemari yang di pinggir sana itu semua lemari ini kayaknya kalau nggak ada 12, 10 lupa aku jumlahnya. 15, nah, itu semua jumlahnya itu 15, itu semua sebelum diresmikan udah ada. Masyarakat berharap transparansi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Karo serta pengelola Museum Karo agar budaya dan pusaka Karo terpelihara dengan baik. Dari Kabupaten Karo, Ebenezer Pinem memberitakan. Pemirsa, adegan ciuman yang dilakukan sejumlah pasangan aparat sipil negara di muka umum pada saat perayaan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang membuat heboh netizen di media sosial. Diduga ciuman tersebut dilaksanakan usai pagi di halaman kantor Bupati Nias Selatan. Sejumlah foto adegan ciuman dilakoni sejumlah pegawai negeri sipil Kabupaten Nias Selatan dengan atribut lengkap yang diunggah di media sosial, membuat heboh ribuan netizen dan mencibir adegan yang dianggap tidak senonoh tersebut. Terlebih yang melakoni merupakan abdi negara di depan umum. Kegiatan ciuman antar pegawai negeri sipil dilakukan pada saat perayaan Hari Valentine atau Kasih Sayang 14 Februari lalu di halaman kantor Bupati Nias Selatan. Bahkan tampak dalam foto yang diunggah di media sosial juga dihadiri langsung oleh Bupati Nias Selatan, Hilarius Duha, mantan Kasubdis Cybercrime Polda Metro Jaya. Sejumlah masyarakat menyayangkan adegan ciuman ASN di depan umum dan dianggap telah melanggar adat istiadat suku Nias. Seperti halnya akun Facebook Guntur Soekarno menuliskan kekesalannya terhadap Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan atas aksi ciuman yang dilakukan oleh sejumlah ASN yang telah viral hingga hari ini. Konsekuen bahwasanya apa yang dilakukan oleh aparatur sipil negara itu adalah merupakan satu sikap yang salah gitu loh. Karena itu adalah bukan budaya Nias Selatan dan saya pikir itu satu tindakan bahwasanya mereka sudah memulai perang dengan mengotori budaya-budaya nenek moyang kita khususnya di Kepulauan Nias ini. Adegan ciuman pipi tersebut hanya dilakukan oleh beberapa pasangan suami istri berstatus pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Bahkan menurutnya saat itu Hilarius Duha juga turut melakukannya dengan istri yang kemudian membagikan bunga. Dari Nias Selatan, Iman Jayalase memberitakan. Pemirsa, air Danau Toba tercemar, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama Sumo Today Inspiring and Informatif. Pemirsa, bagi wisatawan yang akan menghabiskan akhir pekan di Danau Toba harus berhati-hati. Baru-baru ini sejumlah pengunjung yang sedang berenang di Danau Toba mengalami gatal-gatal akibat serangan lintah. Diduga serangan hewan penghisap darah ini mewabah akibat pencemaran lingkungan di Danau Toba yang semakin memprihatinkan. Anda yang sedang berenang di Danau Toba disarankan untuk berhati-hati.
Sebab belum lama ini beberapa pengunjung mengaku mengalami gatal-gatal setelah berenang di Danau Toba. Ternyata badan pengunjung terlihat berwarna merah akibat gigitan hewan jenis lintah yang banyak menempel pada bebatuan di pinggiran Danau Toba. Diduga serangan lintah mewabah akibat tercemarnya air di Danau Toba karena banyaknya limbah dari perusahaan jaring apung yang mengelola bisnis ikan keramba di danau terbesar di tanah air ini. Para wisatawan pun mengaku jera dan takut untuk berenang di Danau Toba lagi. Setelah mandi dari Gatal lah nih, yang jelas ini gatal sekarang ini. gatal ya. Makanya abang pakai itu ya. Iya. Cuman tadi kubedaknya gak enak dia. Udah kayak enak. Iya. Tadi abang nggak ada merasakan. Belum, baru lewat dari tempat orang lain itu tadi baru dia terjadi gitu. Di sini kan bang ada ditemukan lintah itu, bagaimana tanggapan kamu sebagai pengunjung bang? Ya gimana bilangnya, ya jelas komplain lah kita bagi, ya kan, karena ini yang kita tahu nih objek wisata dan kita kalau liburan kita terutama pasti mainnya kemari kan. Wisatawan berharap agar kondisi ini mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat. Terlebih lagi, kawasan wisata Danau Toba sudah ditetapkan pemerintah pusat sebagai salah satu destinasi wisata tanah air. Dari Simalungun, Dharma Setiawan memberitakan. Kita beralih ke Batubara, pemirsa. Akibat cuaca ekstrim yang terjadi beberapa bulan terakhir membuat nelayan di wilayah laut Kabupaten Batubara kesulitan untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan di laut. Akibatnya harga ikan di pasaran melambung tinggi mencapai 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Sejumlah nelayan tradisional di Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras mengaku tidak berani melaut akibat cuaca ekstrim di perairan Batubara. Hal ini berdampak terhadap minimnya hasil tangkapan ikan di laut dan memicu melambungnya harga ikan di pasaran. Meski ada beberapa nelayan mengaku nekat turun ke laut untuk mencari ikan, namun hasil tangkapan mereka juga sangat minim, karena para nelayan harus ekstra hati-hati saat akan menebarkan jala, guna menghindari kecelakaan di laut akibat gelombang yang tinggi. Selain minimnya hasil tangkapan ikan di laut, para nelayan juga mengaku merugi, karena biaya yang dikeluarkan untuk melaut tidak sebanding dengan hasil tangkapan ikan. Hal ini membuat perekonomian nelayan di Kabupaten Batubara semakin terpuruk. Gimana situasi di laut, Pak? Nah, kalau masa ini sulit, Pak, mau melaut, Pak. Angin kencang, orang mencari ikan susah. Ya otomatis, ya besar juga lah pengaruhnya, Pak. Ikan nggak ada, ikan mahal. Iya, sulit karena nggak ada ikan. Kondisi cuaca buruk di wilayah perairan laut Kabupaten Batubara sudah berlangsung dalam 3 bulan terakhir. Nelayan hanya bisa berharap cuaca ekstrim segera mereda sehingga nelayan dapat kembali mencari nafkah di laut. Dari Kabupaten Batubara, Daris Matondang memberitakan. Ya pemirsa, orangutan Sumatera atau biasa dikenal dengan Pongo Abel II dengan kelamin jantan akhirnya dikembalikan ke translokasi oleh tim Orangutan Information Center dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumut ke habitatnya di Taman Nasional Gunung Leuser. Proses pemulangan orangutan Sumatera ke kawasan TNGL langsung ditangani oleh tim OIC bersama tim dari TNGL dari BKSDA Sumatera Utara Jumat kemarin. Sebelumnya kondisi kesehatan orangutan diperkirakan berusia sekitar 20 tahun sudah cukup baik, sehingga sudah layak untuk dikembalikan ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat yang merupakan salah satu habitatnya. Sebelumnya 5 bulan lalu kondisi individu orangutan ini ditemukan terluka di bagian anus dan ditemukan ada beberapa butir peluru di tubuhnya, serta beberapa luka lain. Orangutan ini diperkirakan merupakan korban perburuan satwa liar, sehingga menjalani rehabilitasi di kawasan Batu Belin, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Saat ini pihak BBTNG terus melakukan patroli di kawasan hutan TNGL untuk meminimalisir perburuan orangutan Sumatera. Menurut Kepala BBTNGL Misran, satu individu orangutan yang direscue dari Kinangkong, Kabupaten Langkat, dan direhabilitasi selama 3 bulan di SOCP Sibolangit Deli Serdang dan dirilis ke habitatnya. Selama ini untuk pemburu memang susah ditangkap, namun ada juga pelaku pemburu orangutan sudah diproses hukum. Sebenarnya kalau perburuan orangutan ya, kita lihat sekarang ini pada umumnya mereka ini perburuan untuk dipelihara, anaknya biasanya dipelihara, tapi untuk mendapatkan anaknya ini kan induknya harus lepas dari induknya dan itu harus dibunuh. Jadi selama ini kita untuk pemburu itu kita belum ada yang bisa langsung tertangkap tangan ya. Kita tangkap ini sekarang di tingkat pemilik ilegal.
Jadi seperti yang kemarin ada diproses juga, sudah ada yang diproses hukum, beberapa di antaranya sudah diproses hukum. Dari data OISI, sebanyak 70 individu orangutan Sumatera sudah dirilis ke alam liar di kawasan hutan TNGL. Umumnya individu orangutan yang dilepas liarkan merupakan hasil penyitaan dari jaringan perdagangan satwa maupun disita dari warga yang memeliharanya secara ilegal. Dari Medan, Amino Rasid memberitakan. Terima kasih Anda kembali bersama Sumut Today, Inspiring and Informatif. Ya pemirsa, bocah 10 tahun diduga menjadi korban malpraktik di salah satu rumah sakit milik Pemko Medan. Anggirlan Nasution harus menahan sakit selama 2 tahun akibat usus bocah itu berada di luar perut. Keluarga korban meminta pertanggungjawaban pihak rumah sakit yang diduga melakukan malpraktik terhadap anaknya. Anggirlan Nasution, bocah 10 tahun, Sabtu sore masih terbaring di atas tempat tidurnya di kediamannya di Dusun 6, Pondok 1, Desa Marindal 2, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Dengan mengenakan kain sarung, Anggi harus menahan sakit selama 2 tahun usai menjalani operasi di Rumah Sakit Pringadi Medan pada bulan April 2015 lalu. Kejadian itu berawal saat bocah tersebut mengalami sakit perut yang tidak tertahankan usai berenang bersama keluarganya. Saat itu pula ayah korban, Adli Nasution, bersama istrinya Marina membawa anaknya ke bidan yang berada dekat rumahnya. Namun penyakit yang diderita Anggi tak kunjung sembuh. Kedua orang tuanya lalu membawa berobat sang buah hati ke salah satu dokter yang ada di kota Medan. Dari hasil diagnosa, dokter menunjukkan Anggi mengalami pembengkakan usus. Perutnya pun terus membesar akibat tidak bisa buang air besar. Lalu dokter menyarankan untuk merujuknya ke Rumah Sakit Pringadi Medan. Sesampainya di rumah sakit, dokter menyarankan untuk dioperasi. Pasca operasi, jahitan di perut Anggi malah lepas. Pihak rumah sakit kemudian meminta Anggi dioperasi ulang. Usai menjalani operasi kedua kalinya, usus Anggi dibiarkan terburai di luar perutnya. Ayah korban, Adli Nasution, mengatakan dugaan keluarga Anggi menjadi korban malpraktik. Pasalnya operasi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit tidak benar karena organ tubuh Anggi keluar dari perutnya. Ya, kalau pikiran pun ada lah. Ada ya Bang? Itu pas di mana Bang? Di rumah sakit mana? Di Pirngadi ya Bang ya? Waktu di belah itu. Dugaan itu menguat karena apa Bang? Apa yang dilihat sehingga dugaan itu keluar? Karena dia dari operasi pertamanya dari itu kan, kayak siap operasi bisa pecah lagi jahitan itu. Berarti kan hanya sekedar dijahit-jahit itu aja. Nggak betul dia sebagai dokter nggak perlu menjahit itu. Terus kan bisa operasi kan nggak pecah, jadi bisa terbelah lagi, bisa nampak organ usus dalam itu lagi. Atas kejadian dugaan malpraktik tersebut, pihak keluarga yang dibantu oleh kepala desa akan menempuh jalur hukum dan meminta pihak Rumah Sakit Pringadi Medan dapat bertanggung jawab. Dari Deli Serdang, Amino Rasid memberitakan. Pemirsa, MNC Play ambil bagian sebagai salah satu sponsor dalam kegiatan pentas seni pelajar di Medan. Dengan mendatangkan berbagai artis ibu kota, pentas seni yang diselenggarakan pada pelajar ini sukses menyedot ribuan pengunjung dari berbagai kalangan usia. Pentas seni yang digelar di lapangan perguruan Al-Azhar Medan ini diisi dengan berbagai grup band dari pelajar SMA Al-Azhar. Pensi siswa-siswi SMA Al-Azhar ini juga menampilkan artis ibu kota yang menjadi bintang tamu, seperti penyanyi solo Marcel dan DJ Performance. Menurut Ketua Yayasan Perguruan Al-Azhar Haja Riza Novida, kegiatan Sound of Demolition kelima ini merupakan wadah bagi para pelajar untuk menunjukkan kreasi di bidang kesenian, seperti musik, tarik suara, dan juga tari-tarian. SOD ini adalah siswa-siswi Al-Azhar unjuk kreasi, unjuk kreasi di bidang seni, baik itu benih suara, seni musik maupun seni tari. Dan pada malam ini. Sementara itu, MNC Play sebagai salah satu sponsor yang menawarkan layanan internet cepat dengan TV kabel interaktif
yang senantiasa mendukung berbagai pentas seni di sekolah-sekolah di Kota Medan, berharap kreativitas siswa khususnya pecinta musik lebih terasa dan dengan mudah mendapatkan ide lewat koneksi internet super cepat hingga 1000 Mbps. Panitia dari kita sebagai MNC Play ini menyupportnya apa Bang? Gimana Bang? Oke, tanggapan panitia tadi sangat bagus ya, karena untuk MNC Play ini udah support di mana-mana. Terutama kita eventnya di Al-Azhar dan responnya bagus sih. Bang, tidak sekedar menikmati pertunjukan live music, ribuan pengunjung yang datang juga dapat berbelanja di aneka bazar yang disediakan panitia seperti berselfie ria di acara pentas seni SMA Al-Azhar yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya. Dari Medan, Husni Fauzi memberitakan. Dan pemirsa, berita tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Sumut Today sore ini. Jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi Anda akan menyaksikan program spesial Tripod bersama rekan saya Ainul Syadin. Atas nama kerabat redaksi yang bertugas, saya Ayu Alvinia Kori mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.